kok lancar-lancar aja kok kayak dimudahkan terus itu loh kan awal wong saya biasanya yang deketin cewek biasanya ditolak ya Mas itu. Dasar itu mungkin Anda senang lah ya, Oh iya, ya bahagia emang banget ya. gitu ya. Dan dia itu Eh, pingin tahu banget ya Mas, mengorek-ngorek iya, segala sesuatu tentang aibnya Anda gitu. ya keponya tuh Mas gitu loh. Super kepo luar biasa gitu. Untuk orang yang Oh, baru kenal gitu. orang mau nikah ada itikat baik kan ya, ya tidak perlu sing koyo ditanya gimana gimana sing. Nah, pada saat itu Anda ngerasa sesuatu aneh nggak? Enggak. Atau Anda pikir ya Enggak udahlah, sama jawab boy gitu sekali, ya. enggak biasa aja. Mungkin terlena kali ya, Mas. Apa jadi kayak koordinator banget sing ini mau apa fitting di mana terus apa gini bajunya gini 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 ah opo sih wong kayak wong kita lo berdua ini mikir uang dari mana aja sih bingung jatuhnya lebay Pak memang ada orang apa ngelamar terus itikat baik terus diinterogasi too much gitu kan yo Lah terus iya pada waktu itu masih ngerasanya ini terlalu lebay atau malah dalam hati ketawa gitu. Ngerasain kayak gini. masih masih positive thinking Masih positive thinking jadi ya terima-terima baik gitu. iya karena Oke. memang saking ngontrolnya itu oh, dadak bikin tebak-tebakan aja. Ini belum saya terima dulu. Ya enggak lah ya maksudnya namanya udah lamaran ya ya wes cuy. Memang sing yang ngelamar itu biasanya orang-orang kayak yo gitu ya. ASN apa gimana gitu lah. Saya kan sebenarnya ya Orang biasa. biasa. Cintaku luar biasa ya enggak juga biasa. Lah, tebak-tebakannya apa, Mas? Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini di podcast kita kembali kedatangan tamu dari salah satu survivor yang berhubungan dengan seseorang terduga ya penderita NPD. Berlainan dengan teman-teman yang sebelumnya datang ke podcast ini, teman kita ini, narasumber kita ini adalah berkaitan suspek NPD-nya itu adalah hubungan saudara, teman-teman. Nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita hubungannya apa. Ini untuk pengalaman bagi teman-teman semua juga untuk mengetahui bahwa suspek NPD itu bisa ada di mana-mana, teman-teman. Nggak cuma hubungan percintaan ataupun orang tua ataupun pekerjaan saja. Kita panggilnya Mas Anonim. Mas Anonim, kita pingin tahu dong gitu ya. Mohon diceritakan sedikit tentang background Anda dan kemudian relasi Anda berkaitan dengan suspek penderita NPD yang merupakan saudaranya Anda tersebut. Ya, makasih Mas Nofri. Jadi kalau saya itu jatuhnya sebenarnya saudara ya agak jauh, bukan keluarga inti lah kasarannya. Ya, ya ini makanya agak diuntungkan karena yang suspek NPD itu bukan keluarga inti seperti misalkan istri atau suami atau orang tua atau mertua, jadi masih dalam satu keluarga besar cuma di lingkaran luar lah. Untuk yang suspek NPD-nya ini taruhlah kalau saya itu posisinya paman paman dari istri tapi bukan kandung bukan mahram jadi istilahnya suami dari bibinya gitu dari saudaranya ibu mertua saya kayak gitu Oke. ya itu aja sih Pak. Terus ada lagi ya Pak. Hmm. Ceritanya bagaimana Mas relasinya dengan terduga NPD-nya ini? Oh, Pengalaman-pengalamannya gitu. siap. Jadi awal-awal itu sebenarnya pas waktu saya mau mulai melakukan pernikahan Pak mau calon istri saya ini. Nah, sebenarnya dari awal itu kita bertiga, maksudnya bapak ibu saya sama saya itu pas tahu si Om ini itu sebenarnya udah kalau istilah kata orang itu ini Pak
feeling apa naluri naluri itu emang kayak udah dari cara ngomongnya itu udah nggak nyaman. Cuma Hmm. sebenarnya kan Hmm. kita belum edukasi kayak gitu. Hmm. Masih berpikiran Terus kayak positif lah gitu ya Mas ya. oh positif sekali Oke, oke. Kemudian, sekali. Cuma memang setelah pertemuan itu kita bertiga bapak ibu saya itu eh, sudah ada indikasi nggak nyaman gitu cara ngomongnya maksudnya terutama bapak saya sih yang paling nggak terima waktu itu soalnya hmm, memang maksudnya ini baru kenal loh belum kalau udah kenal kan mungkin itu kok ngomongnya anu kali kayak kesalahannya ceplos-ceplos apa ceplos atau kayak kalau dievaluasi nggak terlalu cuma ya ya naluri lah naluri seorang bapak ke anak saya kan ya. oke Mas, berarti pada saat awal-awal itu langsung ya nalurinya kayaknya nggak nyaman gitu sama orangnya. Karena biasanya gini Mas, kan ketika orang ketemu sama narsisis itu kan awalnya mereka tuh sering kelihatannya charming gitu ya. Istilahnya tuh love bombing begitu. Kalau ini nih tipe Mm-mm. yang memang langsung mendominasi dan bikin nggak nyaman ya Mas ya. Ya, ya sebenarnya lebih sing kayak apa ya tipe sing apa bukan yang covert yang ini yang satunya ya Mm-mm. yang kelihatan gitu yang apa istilah bahasa teknisnya itu Tipe overt berarti ya, yang kelihatan jelas ya, mendominasi orang lain gitu. ya Oh, oke. Dan itu awal-awal langsung dari pertemuan keluarga ya, Mas? ya sebenarnya ya cuma keluarga kecil sih Mm-mm. eh eh, pihak istri itu sama ibu mertua karena bapaknya memang udah nggak ada terus sama tantenya dua habis itu sama saudaranya sepupu udah itu aja sih saya kalau dari pihaknya keluarga saya cuma 3 orang Hmm. gitu ya gitu cuma yang namanya orang ya mas ya saya deh saya itu apa husnuzon bersangka baik itu jadi ya kayak paling jokes ini guyonan kayak gitu kan jadi Mm-mm. ya wes saya dibawa santai gitu habis Mm-mm. itu ya udah terus pulang kita nih pulang sama keluarga terus habis itu ya cuma saya ingat habis itu kan setelah sing drama pertama itu saya ada sing disuruh beli cincin ada nggak salah gitu beli cincin untuk lakukan lamaran itu mau acara lamaran itu lah kayaknya setelah pertemuan yang ini sih baru fase love bombingnya di situ mas. Hmm. Gimana itu, Mas, fase Heeh. love bombingnya? Love bombingnya itu pas waktu saya berangkat ke Surabaya itu kan terus habis itu beli cincin sama calon sama istri saya itu Cak. Dulu itu ya udah habis itu ya kayak di dijemput itu dianterin sama sopirnya kayak gitu habis itu terus ke Hmm. rumah tantenya kan kebetulan juga desain gitu jadi suruh fitting baju sekalian terus sebenarnya itu malah ada dua sing terindikasi cuma yang satunya itu ndak sempat ketahuan NPD banget soalnya habis itu kan meninggal orangnya. Hmm. Nah itu kan kayak yang ini toh Pak, malah diceritain istri itu nanti disiapin tempat karena memang saudaranya itu punya kayak kafe gitu loh, kayak tempat makan gitu tapi nah itu tempatnya itu buat lamaran gitu. Saya sing kerasa love bombingnya banget itu mosok iya tuh apa kowe kok nggak ada apa maksud nih kok lancar-lancar aja kok kayak dimudahkan terus itu loh kan kalau Hmm. saya kan nggak pernah seperti itu ya maksudnya wong awal wong saya biasanya yang deketin cewek biasanya ditolak ya mas itu Tapi maksud saya gini, terus pada saat kasus tersebut itu, love bombingnya itu kan dari eh, keluarga pamannya itu ya, maksudnya begitu ya. ya Artinya keluarganya dia sangat-sangat melayani gitu ya, Mas ya. ya dari pihak keluarga ibu mertua sih
Hmm. Nah, itu baru karena saking kompaknya itu kan otomatis saya belum bisa nyimpulin itu Mas kalau ternyata jadi flying monkey juga kan itu loh. Dan memang juga seumur hidup juga nggak tahu istilah NPD kan pada saat itu Oh, ya. sama sekali Hmm. belum awam, Pak. Artinya pada saat itu mungkin Anda senang lah ya, Oh iya, ya bahagia happy banget ya. gitu ya. Eh, ya terus habis itu ini ya tapi bapak itu udah notice sih. Alah biasa awal-awal mah yes bagus no. Ntar Oh, lihat aja gitu. Bapak sudah ada pengalaman atau pada feeling begitu kali ya? Nggak tahu ya mungkin anu sih ya mungkin orang tua lebih Pengalaman hidup anu lah. kali ya. Ya apa shutter speednya lebih panjang. Ya wis. Terus habis itu gimana Mas? Lanjut dengan Terus pertemuan-pertemuan berikutnya. eh, iya sampai kayak berapa kali pertemuan ya empat. Terus sebelum setelah itu setelah saya beli cincin segala macam itu orang tuane saya yang disuruh ketemu sendiri sama jadi itu di tempat makannya itu. Hmm. Memang lek secara lek memang lek si omnya satunya lagi itu maksudnya bukan yang si suspek NPD ini Hmm. itu memang kalau untuk buat bombingnya memang yo ada modalnya memang kan ya termasuk orang besar lah Pak Om ini kok apa pernah nyalon bupati juga di daerah sana Daerah di tersebut Jatim lah juga ya, gitu ya. gitu Oke. terus habis itu punya usaha macam-macam punya pom bensin segala macam gitu. Wah. Hmm. Nah, tapi itu koyo nggak ini nggak ngarah ke NPD sih ya biasa Oke. ya cuma Nah, yang uh, aman yang satu ya lagi itu, mungkin pemainnya si suspek ini mah mungkin kan biasa NPD kan suka numpang di tempat sing orang sing berkuasa kayak gitu oh kan ya. gitu. Jadi maksudnya itu adalah pada saat itu tuh paman satu lagi yang powerful itu mungkin mereka dia tulus lah ya. Sedangkan yang paman Ah, yang suspeknya itu numpang gitu ya, numpang tenar gitu. hmm, ya kasarannya gitulah istilahnya. Oke. Terus gimana Mas? Ah, Lanjut? terus lanjut habis itu ya sama ngobrol-ngobrol gitu dan sampai fase itu masih belum kelihatan sih di evaluasi ini. Hmm. Sampai terus waktu pertemuan itu sama saya sama istri, terus si Hmm. paman-paman itu sama tante-tantenya yang dari keluarga ibu mertua itu, ya saya itu enggak kepikiran gini loh Pak. Maksudnya istilahnya itu ukuran keluarga terlalu over Pak. Soalnya gini kan, soalnya kan dinilai ini kan kalau orang Muslim Pak ya itu kan yang harusnya yang punya otoritas gitu kan paman yang dari mahram yang dari keluarga bapaknya kan bukan malah dari Oke. keluarga ibunya kayak gitu loh Hmm. karena Hmm. itu kan menyangkut perwalian gitu ya. Nah ini kan sebenarnya mereka melakukan seperti itu yo urusannya apa gitu loh. Oke. Tapi dia kelihatan Heeh, dominan gitu Mas. iya iya gitu. Heeh, kelihatan dominan sekali gitu. Hmm. Hmm. Dan saya kan ya ikut-ikut aja ya ditanyain ya kita jawab apa adanya gitu ya enggak. Cuma memang ya gitu kan dia yang bombing-bombing aja kayak ya diajak makan gitu, Oke. ditraktir kayak gitu kan ya Pak ya. Oke. 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 Ah, ah, Itu itu awal-awal ya Mas terus. ya. Ah, Oke. sampai nih nggak salah itu saya nggak tahu. Saya obrolannya ya ringan maksudnya ditanya ya tak jawab malah saya cenderung nggak bohong gitu loh maksudnya bongkar-bongkar aib ya tak tak kasih tahu misalnya Oh, sampai dan dia itu ah, pingin tahu banget ya Mas, mengorek-ngorek iya segala sesuatu tentang aibnya Anda gitu. ya keponya tuh mas gitu loh. Super kepo luar biasa gitu. Untuk orang yang Oh, baru kenal gitu. iya, Pak. Oke. Dan Lagi pada enggak maksudnya gini lah, Pak. Yo, lek sini misalnya orang Jawa kan ya, ya misalnya orang mau nikah ada itikat baik kan ya, ya enggak perlu sing koyo ditanya gimana gimana sing.
Ya wes, kalau sewajarnya mau ya aja gitu. gitu ya. Ya, ya bener-bener Pak gitu Nah, loh. nah pada saat itu Anda ngerasa sesuatu aneh nggak? Enggak. Atau Anda pikir ya Enggak udahlah sama jawab boy gitu sekali. ya. Enggak biasa aja. Mungkin terlena kali ya Mas. Enggak jadi Pak. Eh. Iya, iya, Tapi iya. ya kayak itu ya, ya karena memang belum teredukasi situ sih Pak. Ya, oke. Ya pikirannya pokoknya positif baik lah, gitulah ya pada saat Ya, itu ya. ya gitu. Ya wis, terus Nah, lanjut. terus habis itu gini toh Pak. Nggak tahu ya tanya-tanya, tanyain terlalu detail terus. Kalau sampai sampai ini sing menurut versi saya ya setelah mungkin sing menurut dia apa alasan untuk melakukan devaluasi selain tahu aibnya saya itu nah saya dapat bahas bisnis saya itu kan orangnya kan dari awal memang cenderung anti riba toh Pak gitu loh Hmm. maksudnya utang-utang piutang bank kayak gitu lah itu Hmm. mah lek maksudnya lek mau di apa di cross check agama maupun Nasrani Yahudi semua kan emang melarang kayak gitu-gitu itu maksudnya gitu Hmm. nah itu kayak nah, wis kayak kamu jangan merasa benar sendiri kayak gini padahal aku ya cerita sesuai apa adanya Hmm. aja Pak. Maksudnya memang nggak suka utang-utang gitu kan membebani lah yang saya nggak tahu si om yang powerful ini itu punya tanah disewain di bank apa gitu yang Hmm. anu lah diri gitu lah ya istilahnya gitu oh, kayak itu mungkin ngerasa opo tersinggung apa gimana wah aduh Hmm. terus habis itu terus saya kan juga backgroundnya kan aktif di pengajian lah komunitas kayak istilahnya komunitas agama komunitas dakwah gitulah Pak Hmm. Hmm. dan itu tahu kayak gitu akhirnya ya dianggap kaku apa gimana segala macam sebenarnya si Bapak suspek NPD ini ngotot Bang. Sebelumnya saya itu dia itu pernah gagalin juga ngensel. Oh tapi sempat melakukan acara lamaran cuma habis itu nggak jadi Hmm. menikahkan punya dari saudaranya istri itu kayak gitu. Hmm. Ya istilahnya dulu pas pernikahannya sepupu apa sepupunya istri saya itu ponakannya dia lah. Itu Hmm. memang yang handle acaranya itu si Bapak Suspek NPD itu. Gitu. Hmm. Jadi ya merasa mungkin terjadi mangsa semua lah gitu. Mungkin saya sih termasuk di mangsa tapi rasanya pahit gitu. Oke, Jadi oke. Artinya adalah kayak bahwa sebelum dengan Anda, dengan dominannya dia itu, dia pernah dalam tanda kutip membuat acara lamaran itu gagal, yang lain gitu ya. ya salah satunya. Tapi yang lain juga jadi Ada tetap yang berhasil juga gitu ya. yang jadi Oke, dua salah satu. oke, Saya termasuk nggak kayak jasanya dia lah. Nah itu oke. kan si tantenya istri itu juga kayak wis jadi flying monkey Ya ini dia. flying monkey sing dukung banget kan kayak apa jadi kayak koordinator banget sing ini mau apa fitting di mana terus apa gini bajunya gini 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 ah opo sih wong kayak wong kita lo berdua ini mikir uang dari mana aja sih bingung Tapi maksudnya sih dari keluarga istri sendiri gitu pasrah baik gitu di di Eh koordinir sama dia ya gitu. ya soalnya posisinya kan ibu mertua kan udah janda toh Pak Oke. Jadi jadi itu kayak pengganti bapaknya gitu ya. tapi kalau dibilang ganti ya juga nggak sah nggak bisa kalau di Depak kan bukan keluarga bapaknya. Oke, oke, oke. Cuman ya dominannya begitu keras gitu ya. Sampai keluarga Ya, istri itu pasrah-pasrah baik gitu. ya si teman saya yang style gitu, ya mesti kaget lah. Apa loh, maksudnya orang ini kan juga punya otoritas kewenangan sama sekali, kecuali memang ada hak perwalian mah, Hmm. oke-oke aja lah. Memang haknya memang tanya calon seperti itu kayak gitu. Hmm, Oh, hmm. maksudnya memang jatuhnya lebay Pak, memang ada orang apa ngelamar terus itikat baik terus diinterogasi too much Hmm. gitu kan yo Iya opo gitu. lagi Lah terus iya pada waktu itu masih ngerasanya ini terlalu lebay atau malah
dalam hati ketawa gitu. Ngerasain kayak gini. Masih masih positive thinking. Masih positive thinking, jadi ya terima-terima baik gitu. Ya masih aman. Oh iya, oke. Sampai sampai terus itu kan Heeh. eh ini boleh nih boleh nikah tapi harus berhenti ikut kajian apa-apa segala macam alasannya gitu pokoknya devaluasi. Terus Oh, habis oke. eh, eh, Jadi mm, itu mulai titik kontrol pertama ya Mas ya. Ngomongnya bahwa ya pokoknya kamu nanti kalau udah nikah kamu nggak boleh lagi ikut pengajian ini itu gitu. ya Pak kayak gitu Pak. Oke, oke. Oh, itu udah mulai titik kontrolnya ya, ya. Terus gimana Mas? Terus? Terus ya udah. Tapi saya yo baru tahu-tahu kan maksudnya di hukum Islam itu kan memang pernikahan itu kan murni hak perempuan toh Pak. Jadi Hmm, siapapun masih pun wali statusnya tidak bisa pensi. mengintervensi keputusannya istri saya. Itu makanya apapun kalau taruh kalau jadi nikah kalau posisinya dipaksa itu juga salah gitu loh maksudnya. Hmm, Kan nggak sah kan. Nah itu si padahal itu posisinya loh Pak. hmm, Si di dalam pertemuan sebelumnya si bapak saya sama ibu saya itu suruh ngundang semua keluarga besar saya dari bapak sampai ibu sampai bapak saya keliling keliling Jawa lah sampai saudara saya yang diajak itu pulang buat ikut lamaran hmm. Effortnya kayak segede itu gitu. kali ya. Heeh. Oke. Langsung di cancel sepihak Pak. Karo sopo? Karo itu Bapak Tapi Ike si suspek si NPD kae? efek si NPD kui. Oh, kok alasannya opo? Ya itu gara-gara ikut pengajian itu. Oh, oke oke. Oke Tapi oke. bapak saya juga ngomongnya juga cuma gini sih Pak apa? Oh ya berarti dua orang itu apa sih suspek NPD itu udah ini sih, udah suka sama kamu. Jadi dia kayak gitu. Mencoba Akhirnya ya udah. menggagalkan gitu ya. Ya Pak kayak gitu. Ya mungkin karena kelihatan nggak bisa dimanipulasi apa gimana gitu ya. Ya 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 bisa Terus juga. terus punya prinsip gitu kan. Hmm, 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 Jadi malah kayak tuh langsung twist kayak gitu. hmm, Eh, Terus habis itu akhirnya ya kita tetap Pak yang saudara-saudara saya, om-om tantenya saya dari bapak dari ibu ya ya datang terus lamaran di rumahnya istri saya hmm. tanpa itu keluarga dari ibu mertua kayak gitu. Oke oke. Artinya bahwa dia dia nggak ikut lagi gitu setelah itu gitu. Ya, Oke ya oke. Dan dari keluarga istri oke oke aja. lebih ke kalau si pamannya istri ya bodo amat ya ya kan kalau dari kakak enam kerabat itu kemarin yang datang ya cuma dua kayak ya, dua paman sama bude sama tantenya istri satu kayak gitu Hmm. ya ke bawah ini yang tante suami suspek terus tante suami powerful sama satunya ini sudah janda ini nggak ikut Hmm. kan ibu mertua ini pak apa anak kedua gitu Hmm. jadi Art- 50-50 ya. ya. Artinya akhirnya lamarannya jadilah gitu ya. Iya karena Oke. memang saking ngontrolnya itu oh, dadak bikin tebak-tebakan aja ini belum saya terima dulu ya enggak lah ya maksudnya namanya udah lamaran ya wes cuma istilahnya formalitas Formalitas lah gitu. gitu ya. Iya, iya, Oh, iya. Tapi dia itu seolah-olah bilang, wah ini kamu belum diterima ini gitu ya. oh Otoritasnya tinggi ya, banget gitu. tak kasih tebak-tebakan dulu kayak gitu. Anu, padahal tebak-tebakan apa mah. Nah, terus aku kan dulu saya tanya sama si istri saya pas belum jadi istri kan kayak gitu. Hmm, Emang semua yang dekat di keluarga ini digituin loh sama si om iki, si om suspek iki terus. hmm, Iya katanya gitu ditanyain semua. hmm, Lah memang juga saya pribadi ya saya juga kayak tidak terlalu percaya diri kan Pak ya soalnya
memang sing yang ngelamar itu biasanya orang-orang kayak Yoyo gitu ya. ASN apa gimana gitu lah. Saya kan sebenarnya ya Orang biasa. biasa. Cinta keluar biasa ya enggak juga biasa. Lah, tebak-tebakannya apa, Mas? Enggak jadi akhirnya enggak lah kan enggak jadi ikut acara lamaran, Pak. Orangnya ditinggal. Oh, Jadi, lamaran ini nggak pakai tebak-tebakan. iya, saya lamaran sendiri pakai Heeh. full tim keluarga bapak dan keluarga ibu saya ke Oke. sana. Di sana sama keluarga bapaknya, tapi ini beberapa aja. Kan memang saudara bapaknya dari apa keluarga dari bapaknya istri saya kan juga ini toh Pak apa nggak semuanya hidup udah mayoritas sudah meninggal ya gitu. Yang ada cuma satu jadi dua tapi yang satu sakit yang satu juga agak tuli jadi yang bisa perwalian cuma dua orang itu tapi istilahnya dari sisi keluarganya bapak wis ya insya Allah aman lah Pak kayak gitu. Oke. Wes, sebentar, saya simpulkan dulu. Artinya adalah Nah, pertama, ketika Anda datang ke sana, dulu awal-awal itu mau bikin acara lamaran, tapi karena yang bersangkutan itu dominan banget, seolah-olah tuh kayak nggak suka sama Anda, kemudian berusaha menghalangi. Nggak sukanya sama Anda itu mungkin melihat Anda mungkin tidak bisa dikontrol, punya pandangan yang berbeda dengan dia gitu ya. Padahal dia sebenarnya ya nggak punya otoritas untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Dan kemudian eh, setelah hal itu terjadi, kemudian Anda dan istri memutuskan untuk bikin lamaran sendiri tanpa dia gitu ya. ya siapa ya gitu Oh gitu. Dan kemudian lancar lah ya lamarannya ya. ya alhamdulillah. Oke. Dan kemudian bisa jadi menikah ya Mas ya. Ya, jadi kemarin itu tanggal dua, dua, lumayan cantik sih 20/02/2022. 2022. Terus kemudian Nah, gimana Mas? Apakah setelah menikah kemudian ada nah, pengalaman setelah lain? itu nah, chapter evaluasinya udah mulai itu. Oke, Yang oke. setelah menikah itu sing awal-awal itu kalau pas Idul Fitri kan biasanya udah dayoh ke rumah terus silaturahmi tapi katanya nggak mau ditemuin dulu nggak tahu itu nggak mau ditemuin saya gitu akhirnya saya ngumpet di kamar kan gitu. Loh, Anda berarti Terus artinya di blacklist. ya kayak gitu Pak aku soalnya nggak enak ya tak turutin baik terus habis itu lah pas habis selang-selang saya nikah 2 bulanan itu si om yang powerful ini meninggal gitu loh Hmm. meninggal terus ya kan ya biasa ya. Ya saya kan ya takziah melayat ya umumnya orang pada umumnya lah. Nah itu terus saya sapa semua ya saya salimi semua kalau cowok gitu. Nah pas ketemu si suspek ini di pas saya salami pura-pura gak kenal. Ya berarti emang nggak suka sama Anda. Terus saya sopo iki kayak gitu. Terus, oke. Terus habis itu ini kan itu udah selesai acara sampai ke penguburan selesai udah. Nah, habis itu setelah itu ini tahun berikutnya Idul Fitri yang kedua lah habis itu apa saya temui gitu apa pas habis selesai sholat id gitu anu di mobil saya salami itu malah di body contact di dek sopo iki gitu gak apa pura-pura gak kenal gitu kayak terus ditemui juga nggak bau pasti rumahnya neneknya itu. Oh. Lah puncaknya itu pas Idul Adha setelah selesai momen itu. Hmm. Lah si itu juga sama Pak. Momennya itu si suspek ini lagi interogasi eh Acara lamaran yang lain. yang kebetulan yang nikah itu kakak ipar kakaknya istri untuk pernikahan yang kedua. Jadi janda ketemu sama duda gitu loh Pak. Oke, oke. Lah pas itu pas tak ini, ini baru saya tahu kenal apa teknik blame shifting itu Pak.
Hmm, Piye Jadi kayak? itu kan ini lah apa ya saya ini kan yo oh iya oh sebelumnya ini Pak kan pas bongkar-bongkaran naik itu si mertua itu bilang ya ternyata yo si suspek itu yo sama aja si maksudnya dulu ya Pak ya pernah pakai narkoba gini terus kan juga Hmm, pernah riwayat cerai loh Pak sebelum hmm, nikah sama si tantenya istri kayak gitu. hmm. Lah, lah dulu pas pas ngobrol-ngobrol kan nggak sportif Pak. Aku jujur dia ini bohong gitu loh. Katanya Oke. tahunya cuma main BTM padahal Hmm, obat-obatan sudah katam kayak gitu. oke. Lah aku coba tak ulik lah kayak gitu. Lah kan pas datang ke rumah itu ya aku tak samperin tak salim ini aku assalamualaikum kayak gitu. Yo kalau dibilang misalnya kalau kan saya kan blame shiftingnya kan saya kan kayak ngotot untuk mentong-mentong gitu Wal. Nah itu wis kayak kayak ke pojok gitu kepala saya dijedotin Wal. Wah, main fisik gitu. Iya Oh, wis kayaknya wis gak bisa diajak eh, komunikasi apa diskusi gitu ya. ya kehabisan trik lah akhirnya akhirnya wah dipukul aku yo biasa wae tetepan maksudnya kayak ya Hmm. ini orangnya apa sih ya gitu cuma Hmm. memang emang si suspek ini agak aneh, maksudnya ngobrol ini nggak bisa santai, mesti kayak ngancem, intimidasi kayak gitu loh Pak, mesti kalau sama orang gitu. Nggak, maksudnya kan kalau ngobrol itu selalu tegang gitu ya, selalu pengen dominasi, pengen menang Ya, sendiri, nggak bisa santai, pengen, ketawa-ketawa gitu, nggak bisa gitu ya. nggak bisa. Ya Oh, suka ya, maling ketemu ya merendahkan yang lain. Emang terkenal kalau ngomong kan nyelekit loh Pak, gitu kayak gitu. hmm, hmm, hmm. Heeh. Oke, Lah terus baru setelah kejadian di Toyor itu memang sing kayak masuk ini kan udah masuk fase abis lah ya. Abuse. Nah, itu abis lah itu memang yang saya rasakan yo yo mantul Pak maksudnya tetap emosi cuma kan marah untuk urusan pribadi kan aku nggak banget lah maksudnya kayak kayak gitu ya baru terus lihat-lihat pelatihan termasuk lihat YouTube-nya Pak Nofri ini kok baru tahu istilah Hmm. NPD kayak gitu lah mulai kayak browsing-browsing kalau terus Lah, kayak nyetel-nyetel ceritanya piye? Maksudnya awal-awal bisa bisa kepikiran untuk cari tahu tentang NPD. Kebetulan atau piye? oh anu ini Pak keter terkecoh Hmm, kan kan dulu kan sempat ya datang di acara nikahan gitu. hmm, Terus si suspek ini ya biasa biasanya kan pencitraan kan kalau katanya kalau tahu pengen tahu akhlak asli seseorang kan biasanya kalau memperlakukan orang yang lebih di bawah misalnya hmm, pelayan atau kasir segala macam gimana lah. Lah itu si suspek bisa kelihatan bagus banget, hmm, kecarmingan malah. hmm. Itu sempat ketipu sih, ketipu lagi. Nah, Tapi kan maksudnya secara global garis besar orang normal itu kan ya baik ya konstan kan dia is baik terus iya ada satu kali momen apa marah apa sedih cuma nanti yo habis itu baik lagi nggak kayak ini eh, terus-terusan selalu begitu gitu ya. roller coaster oh yo kadang Iya. terus kadang baik kadang ya kayak langsung nanti jahat lagi ngerendahin lagi lisan sih sebenarnya yang bermasalah ya Iya. sebagai Tapi makanya maksudnya gimana bisa ketemu tentang istilah NPD gitu? Nyari tahu tentang istilah NPD. Kebetulan atau ya gimana? ini apa kalau tahu YouTube-nya akun Instagramnya siapa ya itu yang Hmm, bayarin mahal itu loh iya ya. Oke oke. Terus terus. apa Nggak sengaja ketemu. ah, terus habis itu dilihat ciri-cirinya habis Oke. itu terus ya banyak lah channel-channel lain termasuk channelnya Pak Novi cuma channelnya Pak Novi termasuk sing sering upload dan ramah kan edukasinya gratis yang lain bayar semua Ya kayak terus. gitu. Oke.
Ya memang lek ditinjau dari kan banyak narasumber entah dari kalangan psikolog, psikiater, ustadz, kiai, pendeta, Hmm. biksu lah. Ya memang ya salah ya NPD mah keliru. Maksudnya ya universal memang 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 kriminal jatuh ya bukan terus enggak ya dosa kan ya dosa semuanya di sektor ya tetap salah gitu ditinjau dari segi apapun kan. Jadi maksudnya pada saat itu Mas mulai belajar tentang NPD, Ya kemudian menyadari bahwa pamannya itu kemungkinan besar adalah suspek penderita NPD, gitu ya? ya ya kayak gitu. Oke, oke. Terus, Saya sendiri sebenarnya kalau sebenarnya kalau di Baiwan juga ngobrol ya orangnya lari sih apa saya sendiri ya juga saya sendiri kan soalnya gangguan ini loh Pak komunikasi kayak ngomong kan kayak plegak-plegu gitu kurang lancar gitu lah. Mungkin hmm, lah si suspek ini kan lebih lancar komunikasinya jadi ya lebih terlatih jadi ya malah nggak kurang itu ya itu kurang kuat itu. Tapi kalau misalkan di Baiwan nggak bisa kan ya kayak gini kalau ketemunya barengan misalnya saya sama orang tua saya ya paling diemin ya itu silent treatment itu tadi wes. hmm, hmm. Oke. Nah sejak saat itu kayak gini sih ya memang kalau ngarep closure di narsis kayak gak mungkin sih ya. Pasti Hmm, dibiarkan kayak gantung kayak gitu kayak masalah nggak selesai gitu. hmm, hmm. Nah padahal kan ini toh padahal kan ya orang normal ya istilahnya kayak orang boksingan atau silat kan padahal taruhannya nyawa tapi kan yo selesai di ring kan ya habis itu biasa lagi kayak orang normal ya gitu. Jadi Hmm. kayaknya kalau nggak berlaku kalau di NPD itu jadi tetap jadi buat nggak mau menyelesaikan masalah itu clear terus kayak apa istilahnya bahasa apa rekonsiliasi apa apa itu kalau Hmm. bahasa Ya. itu enggak susah sih kayak gitu. Nah kan aku sampai habis dicedotin kan kayak latihan boxing tuh Pak. Iya, iya, iya. Cuman masalahnya tidak selesai buat gitu kan ya? buat jaga-jaga oleh gituin lagi kok. Oke. Tapi temen juga nyaranin yang mending jaga jarak boleh oleh bukan solusi terbaik sih kalau latihannya cuma buat jaga diri aja loh. Ya, Oke. saya sendiri juga basicnya nggak punya basic bela diri ya jadi kena abuse. Ya. Lah emang kagetnya ya memang saya itu nggak pernah nggak tahu taunya ya ya memang saya sendiri di sekolah ya sering kayak dibully gitu cuma habis setelah SMA sampai kuliah sampai nikah kayaknya diserang kepala kayaknya baru ini sih ini bikin shock gitu. Ya pengalaman yang bikin shock lah ya Mas ya. Oh iya nggak tahu tahunya lah apa kan kalau di Islam kan nggak boleh nyerang kepala gitu. Oke. Kemudian Itu Mas ada abuse-abuse lain lagi juga ya? Atau kemudian jaga habis jarak? ya itu tapi sifatnya saran sih. Hmm. Hmm. Itu saran dari profesional atau dari ustadz atau dari psikiater atau dari podcast-podcast kayak gitu. Hmm. Ya soalnya sebenarnya ya kalau ditinjau orang-orang itu ukurannya eh, masih aman. Soalnya NPD-nya itu bukan di keluarga inti tapi di keluarga besar, bukan ring satu lah gitu. Oke. Oke. Kebanyakan orang kan ring satunya yang kena entah itu pasangan, anak, orang tua, mertua atau atas bawah kanan kiri kan ya memang Ya. itu memang sing lebih rumit itu loh. Kalau ini masih lebih Kayak, jauh lah gitu ya Mas ya. uh, uh, Artinya adalah pada saat masih menyadari hal yang terjadi, kemungkinannya dia, kemudian yang Mas lakukan adalah menjaga jarak gitu ya. ya, lebih ke belajar sih itu banyak-banyak terus. Ini termasuk pengen podcastan sama Bapak ini juga karena yo sebuah tidak ya keinginan untuk cerita aja barangkali bisa Membantu lebih teman-teman banyak yang lain gitu ya. ya kayak mungkin ya Oke.
Ya udah, boleh Mas. Mas kalau nggak gini, sebagai penutup ya, kita minta dong kasih sebuah apa ya, wejangan lah buat teman-teman semua yang kira-kira mengalami nasib yang sama dengan Masnya. Iya, eh, ya istilahnya memang kendala awal itu NPD itu kan nggak bisa diceritakan kalau nggak sesama korban itu sih. Hmm. Repo ini. Kalau orang awam yang cerita nggak pernah ngerasain di posisi kita mungkin ah ini orang apaan sih gitu cerita Hmm. mungkin lebay mungkin Dianggap kayak lebay gitu ya. oh, oh. Karena memang sih ngerasain abusifnya itu yang sama-sama sesama korban atau profesional yang pernah menangani hal seperti itu kayak gitu. Hmm. Nah, ini memang sebuah kekerasan dan beberapa pelatihan itu kan ada yang memang ini termasuk kan kalau kekerasan verbal kan juga termasuk KDRT jatuhnya kalau di pasal juga ada kok itu kalau Hmm. bisa dilapor ke pihak yang berwajib atau nyari konsultan hukum yang pengalaman menangani kasus NPD kalau memang arahnya mau ke penceraian gitu karena memang butuh teknik-teknik khusus yang bisa nyelesain kayak gitu. Terus yang kedua itu ya banyak beribadah sih, Hmm. dekatkan diri kepada Allah atau yang Tuhan yang Maha Esa gitu ya karena memang hal-hal seperti itu kan kan ya juga kurang apa kurang lebih kan juga ada andil dari dosa-dosa kita gitu mungkin azab yang Hmm. disegerakan atau buat nyucikan kita kayak gitu. Nah, ya, kalau ya apa ditingkatkan ibadahnya memang ya apa istilahnya sama support system sih banyak-banyak support system entah itu dari guru, pengajar, pemuka agama, ustadz, yai, apapun lah maksudnya yang kayak memang bisa mengarahkan ke spiritual yang lebih baik kayak gitu. Karena kalau dipikir terus jatuhnya hancur sih, memang kesel juga. Tapi balas dendam juga bukan solusi terbaik gitu loh. Hmm. Sama ya berusaha memaafkan sih kayak gitu. Memang rasanya itu nyangkut banget kalau saya kan memang ya nggak enak maksudnya ke ya memang maksudnya saya yo sebelum sebelum awal ketemu si Om Toksik ini juga pernah mengalami relasi yang buruk cuma ya habis itu udah ini kan nggak nyangkut dan apalagi hubungannya masih keluarga lah besok ya ketemu lagi waduh wis kayak gitu. Iya, iya. Oke. Tapi ini juga saran dari kayak beberapa psikiater kan juga gitu ya Pak apa ya itu Hmm. tadi tuh no kontak low kontak terus Rock. Makanya saya juga kalau pertemuan-pertemuan keluarga dari pihak keluarganya itu juga jarang ikut sih. Makanya kalau mau datang ya di event-event tertentu aja. Misalkan ada yang nikah atau acara A, acara B gitu yang maksudnya yang durasi ini tipis banget tuh loh. Oke. Atau segera-segera ini sih apa bikin escape plan gitu loh. Maksudnya kalau kondisi nggak kondusif, tidak nyaman langsung cabut ya gitu apa bawa kendaraan sendiri nggak rombongan komunal gitu Oke, tarik Mas. tarik tarik Ya. Terima kasih ya, Mas ya, sudah datang ke podcast ya kita. Semoga ya pengalamannya bisa membantu teman-teman semua.